Oke, Shalom teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, apa kabar? Shalom. Semoga semuanya sehat ya saudara. Dan saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bangkit dalam musim baru atau rise in new season. Sebelum kita mulai, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk hari ini, sore ini dalam ibadah Empower Women Ministry. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami merendahkan hati kami, memohon tuntunan-Mu Roh Kudus. Tolong hamba-Mu ini Roh Kudus, penuhi dengan karunia hikmat, karunia pengetahuan, kefasihan dalam berbicara, dalam mengajar yang tajam, yang dalam, yang menutrisi kami, yang mendewasakan kami di dalam Engkau. Urapi hambamu, tutup bungkus hambamu dengan darah Kristus, seluruh keluarga hamba, suami, anak-anak, rumah ini, mobil, semuanya tutup bungkus dengan darah Kristus. Tuhan kami juga mohon berkati setiap jaringan internet, wifi, semuanya untuk berlangsungnya acara ini dengan baik. Kami mohon campur tanganmu. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Oh yang juga pribadi, lepas pribadi Roh Kudus bekerja di tiap hati. Kami tidak sama lagi saat mendengar kebenaran firman-Mu, tidak ada yang kembali sia-sia. Kami percaya firman-Mu akan menghidupkan, membangkitkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yes, arise a new season. Yes. Bangkit dalam musim baru. Baik saudaraku yang terkasih, saat ini saya ingin mengajak saudara-saudari ya, seseorang bisakah Anda bisa saya ajak untuk membayangkan seseorang yang setiap tahun membeli kalender. Biasanya kalau kita ya, ini sebentar lagi ya kalau udah September, bentar lagi Natal, saudara. Kalau udah Natal, artinya bentar lagi kita akan masuk tahun yang baru ya, saudara ya. Kalau kita membeli kalender baru, saya biasanya sebulan sebelum tahun berakhir, saya sudah beli kalender baru, buat resolusi baru gitu ya. Halaman-halamannya berganti, tanggal-tanggalnya berganti, tapi hidupnya tetap sama. Saudara, pernahkah Anda ada di fase begini, saudara? Anda beli kalender ya, tapi hidup Anda tetap sama. Semua berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak pernah berubah sampai selamanya. Kau tetap berarti. Wah, ini udah salah lagu ini saudara ya. Musim bisa berganti. Tapi kalau hati yang di dalam ini nggak berganti, maka tidak ada yang berganti, saudara. Jadi yang dalam keluar, dari dalam keluar itu lebih baik. Dan firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kita, musim baru tidak berarti apa-apa kalau jika hati lama tetap melekat. Sebaliknya, saudara, bila hati kita dibaharui, kita bisa bangkit. Dan saat kita bangkit, ada terobosan ilahi yang akan terjadi. Saudara, em, saya mulai dengan satu pantun deh ya. Musim berganti, hujan berhenti. Ini kebetulan ada hujan. Musim berganti, hujan berhenti. Gitu ya saudara. Fajar menyingsing, harapan pun lahir. Tuhan sediakan musim yang baru. Mari melangkah dengan hati yang dibaharui. Saudara, kita akan membaca dari Yesaya 43 ya. Shalom, shalom juga. Sing is king. Si Litonga bukan Muslim. Ya, saya Kristen ya. Nah, bagaimana kalau kita baca Alkitab ya? Kita buka dari Yesaya 43 ya, teks utama hari ini. Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21 ya. Saya akan paparkan. Ya, ayat 18. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku.
serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Amin, amin, amin. Luar biasa ya, saudara. Jadi kalau kita membaca dari kitab Yesaya, ini kan Yesaya 43, tahu kok saudara? Yesaya dari pasal 40 sampai 55, kita menyebutnya Yesaya Deutero, sama-sama. Deutero, ya. Ya shalom ya, kalau saya khotbah mungkin saya nggak bisa baca satu persatu nggak apa-apa ya saudara ya, jangan marah ya. Amin. Itu yang disebut Deutero artinya Yesaya kedua karena Yesaya ini cukup panjang gitu ya saudara ya. Sampai Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel. Nah, Yesayanya lumayan. Jadi kalau udah dari pasal 40 sampai 55 ini disebut Deutero. Yesaya kedua. Saudara, ini kita juga sering sebut Deutero Isaya, Yesaya kedua. Jadi ditulisnya abad ke-6. Ini pada saat bangsa, jadi kalau kita membahas perikopnya ini pada saat bangsa Yehuda, ya, bukan Israel tapi Yehuda dalam pembuangan Babel. Jadi itu sekitar 586 sampai 538 sebelum Masehi. Jadi mereka ini hidup kalau digali secara sosial, kehidupannya adalah tawanan. Jadi bangsa Yehuda pernah masuk dalam pembuangan. Ya, beberapa tahun ada pembuangan pertama, kedua, ketiga, saudara. Dan mereka menjadi tawanan di negeri asing. Kehilangan identitas dan tempat ibadah karena bait Allah dihancurkan. Secara politik dikuasai oleh kerajaan Babel. Jadi yang menguasai banyak ya, diizinkan Tuhan untuk dididik karena mereka melakukan kesalahan. Jadi kalau kita dididik Tuhan jangan kecil hati. Dalam didikan Tuhan ada kasih yang paling indah, saudara. Jadi pada saat itu, kalau sekarang yang superpower itu kayak Amerika. Nah, pada saat itu, konteks zaman itu, yang superpower negaranya negara Babel, kerajaan Babel. Karena dia punya sistem suka menindas, sistem penindasan dan suka mendominasi, saudara. Pada saat itu budaya ini menekankan kepada budaya asing yang kuat. Mana yang paling kuat itu yang akan bertahan, saudara ya. Ini menghadapi godaan sinkretisme, mencampur iman dengan dewa-dewa Babel. Nah, ini awalnya. Jadi secara spiritual keadaan bangsa Yehuda pada saat itu putus asa. Tidak ada yang enak di pembuangan, saudara ya. Dan mereka berpikir Tuhan sudah meninggalkan mereka. Iman banyak yang goyah dan banyak yang meragukan janji Tuhan karena ada dalam pembuangan, perbudakan. Saudara, bila kita melihat konteks ini bicara kepada umat yang patah hati. Jadi mereka patah hati, kehilangan pengharapan, terjebak masa lalu. Saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan sedang mengingatkan karya besarnya di masa lalu. Ketika pada saat keluaran saudara di Mesir, pembelaan Laut Teberau. Ini menegaskan jangan hanya ingat yang dulu, akan tapi lakukanlah yang baru. Saudara, kalau saya membahas, jadi ada intinya di sini ya. Jangan ingat yang dahulu. Wow, kalau ingat-ingat dahulu emang nggak boleh ya? Boleh aja, asal jangan terikat. Tuhan tidak melarang kita mengingat sejarah. Sejarah itu penting, makanya ada pelajaran sejarah di sekolah karena penting. Bukan nggak penting, saudara. Banyak manfaat pelajaran sejarah. Pertama, menjadi guru pengalaman yang terbaik. Nah, tapi yang Tuhan mau tegur jangan ingat-ingat pelajaran yang dulu. Jangan ingat bukan berarti Anda tidak ada hafalan gitu ya, saudara ya. Tuhan sedang eh, mendisiplin kita untuk tidak terikat masa lalu. Baik yang luka, baik yang baik juga segala. Sekalipun yang baik juga jangan terikat dengan kemegahan yang masa lalu. Tahukah saudara, Tuhan itu paling pencemburu. Dan masa lalu ini kalau kita bicara masa lalu, ini bisa menjadi berhala jika kita terikat. Saat masa lalu telah berhasil mengikat kita, kita artinya sudah kalah. Ya, nah ini eh, masa lalu yang terikat. Misalnya
punya kenangan pahit atau nostalgia manis, ini akan menutup mata kita terhadap karya Tuhan yang baru. Makanya Tuhan bilang jangan ingat-ingat yang dahulu kala, zaman purbakala, karena baik kegagalannya, baik keberhasilannya, ini akan menghambat kita untuk melihat karya Tuhan yang baru. Sementara Tuhan kita progresif, Dia selalu ingin memberikan kita hal-hal baru setiap pagi. Wow. Nah, perhatikan kata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, saya baca ulang dari ayatnya. Aku hendak membuat, jadi setelah disuruh jangan ingat yang lama, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Langsung ditangani di ayat 19. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu tahu? Wow, saudara, kalau saya melihat dari bahasa aslinya, cadas. Ini artinya baru, segar, berbeda, tidak pernah ada sebelumnya. Ini menunjuk pada karya Allah yang kreatif, inovatif, melampaui pola lama. Jadi saudara, dalam konteks pembuangan yang baru ini artinya pembebasan dari Babel, lebih besar daripada keluaran dari Mesir, saudara. Jadi aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudara, kalau kita bilang jalan di padang gurun itu bicara tentang hal yang mustahil. Karena biasanya di padang gurun sulit menemukan jalan, tidak ada jalan, saudara. Ya, ini menunjukkan bahwasanya penyediaan Allah itu luar biasa. Gambaran providensi Allah ketika Ia membuka jalan ketika tidak ada jalan. Itulah. Jadi nggak usah khawatir, saudara ya. Dia bisa pakai apapun. Nah, kalau jalan di padang garan itu gambaran providensi. Kalau sungai di padang belantara ini sama-sama mustahil. Ini simbol pemeliharaan ilahi. Jadi satu providensi Allah ilahi, sumber pemulihan, simbol pemeliharaan ilahi. Jadi sumber kehidupan yang ada di tempat mustahil, saudara. Kalau kita melihatnya, membahasnya secara profetik, ini menunjuk kalau secara histori, ini menunjukkan kepulangan bangsa Yehuda dari pembuangan ke Yerusalem. Dan secara mesianis, ini menunjukkan kepada Yesus Kristus sebagai jalan hidup. Yang ini yang akan membuat terobosan keselamatan. Dan secara rohani, terobosan dalam kehidupan orang percaya di mana Tuhan bekerja di luar batas logika manusia. Jadi, apa yang kita pelajari dari ayat Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21 ini ada banyak hal. Percayalah saudara, yang pertama, Allah kita adalah Tuhan yang transenden sekaligus imanen. Dia berdaulat atas sejarah bangsa-bangsa. Dia menggunakan Persia untuk membebaskan Yehuda, dan dia juga hadir di dalamnya memberi pengharapan, saudara, penghiburan ya. Allah adalah pencipta karya baru. Nah, teologi pembaruan Allah tidak hanya mengulang pola lama, tetapi menciptakan hal baru sesuai zaman. Allah setia pada janjinya. Meski umat gagal, Allah tetap setia. Terobosan bukan karena kebaikan manusia, tapi anugerah Allah. Yesus sebagai penggenapan. Yesus adalah jalan di padang gurun, satu-satunya janji keselamatan. Yesus adalah air hidup. Yohanes 1:7 ayat 37 sampai 38. Sungai di tengah belantara yang kering. Saudara, kalau kita membaca tadi Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, secara sosial umatnya merasa terkunci dalam masa lalu, dalam pembuangan. Sering terkunci pada trauma mereka, luka atau kegagalan. Dan bila kita melihat secara politik, saudara, bangsa Yehuda yang kecil ini tidak punya kuasa melawan. Karena yang dilawan ini Babel, superpower, sama seperti kita merasa terbatas menghadapi tantangan besar, saudara. Kemudian secara budaya ada tekanan asimilasi, ini membuat umat hampir kehilangan identitas. Wow. Jadi seperti kita tergoda ya, dunia modern untuk kompromi iman. Nah, ini hati-hati. Dan secara spiritual ada banyak yang putus asa seolah doanya nggak dijawab. Sama seperti orang percaya kadang merasa stuck. Nah, tidak ada jalan. Demikianlah. Jadi dalam Yesaya 43 ayat 18-21 ini, Tuhan ingin mengadakan pembaruan dan menganjurkan kita jangan terikat masalah. Tuhan memberi hati baru, kebangkitan. Lihat sesuatu yang baru sedang tumbuh. Tuhan sedang bekerja meski kita belum melihatnya.
Jadi terobosan itu yang akan Tuhan buat di padang gurun. ah, ada selalu mujizat melampaui logika. Lepaskan masa lalu, biarkan luka atau nostalgia yang menghalangi musim baru, percaya pada karya Allah. Percaya tidak, Tuhan kita tidak berhenti bekerja, ya. Tetapi selalu ada sesuatu yang baru tumbuh. Siap melangkah ke jalan yang Tuhan bukakan, dan terobosan terjadi saat kita melangkah dengan iman. Saudara, ada kebenaran rohani yang penting. Hidup orang percaya itu bukan hidup yang statis. Ya, bukan. Tapi progresif. Dari satu musim ke musim berikutnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari pembaharuan menuju terobosan. Saudara, seringkali kita merindukan breakthrough, terobosan-terobosan dalam hidup, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam pernikahan, ya. Namun pernahkah kita jujur, terobosan tidak lahir begitu saja. Proses ilahi itu dimulai dan pembaruan hati itu dikembangkan, barulah terobosan dinyatakan. Jadi ada pembaruan hati baru untuk musim baru, kebangkitan, bangkit di musim baru, terobosan, hidup dalam jalan baru Tuhan. Saudara, saya mau bacakan dari Yeskiel 36 ayat 26, firman Tuhan berkata, Aku memberikan kepadamu hari yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Saudara, musim baru dimulai dari hati yang baru. Ya, hati yang baru. Musim bukan hanya sekedar suasana eksternal, saudara, tetapi transformasi internal. Perubahan sejati dimulai dari hati. Saudara, bayangkan Anda memegang ponsel, punya ponsel sekuat apapun casingnya, wallpapernya, kalau baterainya rusak, dia tidak bekerja optimal. Sama dengan hati kita, tanpa pembaruan batin, kita tidak bisa berjalan dalam musim baru. Daud setelah jatuh dalam dosa, ia berdoa, ciptakanlah dalamku hati yang tahir ya Allah. Dari Daud sadar kemenangan dan panggilan itu hanya bisa membawa bangsa, ya, membawa Daud sadar kemenangan dan panggilan hanya bisa berlanjut dengan hati yang diperbaharui. Saudara, tahukah saudara ada Nelson Mandela yang saya kagumi, saudara? Jadi dia keluar dari penjara setelah di penjara 27 tahun lamanya, beratnya. Saudara tidak habis pikir, saudara ketika keluar dari penjara bukan hanya hati yang penuh dendam, tapi dia kembali dengan hati yang dibaharui oleh pengampunan. Itulah sebabnya, saudara, ia membawa bangsa Afrika Selatan masuk ke dalam musim baru. Jadi yang pertama, saudara, musim baru harus dimulai dari hati yang baru. Yang kedua, hati lama harus dilepas. Ya, kalau mau dengan hati yang baru, lepaslah hati yang lama. Hati lama itu bicara luka, luka batin, kecewa, dosa yang harus ditanggalkan. Tapi kita tidak akan bisa masuk ke musim baru kalau kita masih membawa beban-beban dari yang lama. Jadi saudara di sini Roh Kudus memberi hati yang lembut, saudara. Karya Roh Kudus yang memampukan melembutkan hati sehingga siap menerima pembaruan Allah. Jadi kita bisa berdoa eh, agar Tuhan memeriksa hati kita, membuang kepahitan, dan kita dipenuhi dengan hati yang baru, semangat yang baru. Saudara, yang ketiga kita belajar bangkit berarti meninggalkan kubur lama, kubur kemalasan, kubur ketakutan, kubur ketahanan. Bangkitlah sekarang dan lihat terang Tuhan bekerja. Jadi ada terobosan, saudara ya. Pertama, terobosan hidup dalam jalan baru dari Tuhan. Saudara, Mika 2 ayat 13 berkata, penembus akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos. Jadi terobosan bukan hasil kekuatan kita, breakthrough yang terjadi karena bukan Tuhan sendiri yang membuka jalan, maka tidak akan ada yang namanya terobosan, saudara ya. Terobosan itu bukan hasil karya kekuatan kita, saya ulang. Itu semua pemberian Tuhan, ya.
Seperti pintu otomatis mall, nggak terbuka kalau nggak didorong, tapi sensor mengenai langkah. Demikian juga terobosan, kita hanya melangkah dengan iman, Tuhanlah yang membuka jalannya. Saudara, Musa ketika dia menepas Laut Merah, terbelah. Tongkat Musa yang kuat, tetapi Tuhan, ya, Tuhan membuka jalan di tengah laut. Saudara, Elon Musk, siapakah Elon Musk? Dia sering dianggap gila, saudara. Idenya gila, tapi dia membuat jalan baru ketika orang lain melihat jalan buntu. Dari SpaceX, dia menunjukkan bahwa lahir dari Elon Musk kita lihat bahwasanya akan ada terobosan, saudara, saat kita percaya dan benar-benar mengambil bagian kita, ya, saudara. Jadi yang mau saya bagikan, Allah selalu berkarya mencipta hal-hal baru. Dia suka mencipta hal-hal baru. Tidak boleh berhenti pada pengalaman lama. Janji pemulihan itu lebih besar dari trauma dan kegiatan masa lalu. Ada jalan yang baru meski tampak mustahil. Karya keselamatan Allah itu bersifat progresif, saudara. Dari Exodus ke Mesir, Exodus ke Babel, ya, puncaknya dalam Kristus. Dan kini nyata dalam hidup umatnya, saudara. Jadi ada 3 hal saja yang mau saya bagikan. Mungkin saya akan bacakan, ya, saudara, ya. Ya, mungkin kita akan bahas satu persatu dulu. Ya, Yesaya 40 sampai 55. Ini Yesaya kedua karena ditulis di pembuangan Babel. Yerusalem dan bait Allahnya itu hancur sehingga kehilangan identitas tanah dan musibah. Jadi janji Yesaya, dia akan datang membawa penghiburan, kuatkanlah. Jadi Yerusalem, Sing is the King. Oke, ada Gumatadola Leka. Ya, Ripom. Saya dua-dua bisa. Saya di Ripom, saya juga di karismatik. Saya netral. Oke, ini saudara, ya. Kalau kita bahas dari Yesaya 40 sampai 50, khususnya Yesaya 43 ayat ini, saudara. Saat itu Israel dalam pembuangan tanpa status. Mereka nggak senang diperintah-perintah sama rakyat Babel. Pada saat itu adik kuasa, saudara. Jadi Babel superpowernya dunia saat itu. Dan penuh dengan intrik-intrik untuk kekuasaan, saudara. Jadi dalam sejarah Allah benar-benar memakai Kores Raja Persia untuk mengalahkan Babel dan mengizinkan Israel pulang. Kalau kita bahas konteks teologis eksistensialnya itu umat Israel cenderung mengingat Exodus dari Mesir sebagai karya terbesar Allah di masa lalu. Nah, saudara, banyak orang Kristen, kalau kita tadi sudah bahas sosial budaya, ya ini budayanya timur dekat kuno, gurun dan padang belantara adalah lambang kematian, ketidakberdayaan dan keterasingan. Tapi Allah membalik makna itu, saudara, ya. Gurun bisa menjadi tempat Allah membuat jalan, belantara bisa menjadi sumber air. Anda percaya? Saya percaya. Jadi ini simbol radikal. Jadi ada yang mau saya bahas, banyak orang Kristen saat ini masih terikat masa lalu. Kenapa? Mungkin karena itu kegagalan yang membuat dia selalu merasa gagal, merasa ya terluka, ada luka, ada trauma, bahkan mungkin nostalgia yang lama. Ini menegaskan, saudara, Allah sanggup membuat sesuatu yang baru. Jadi, meski kondisi ekonomi, sosial, keluarga tampak buntu, Allah sanggup membuka jalan baru. Jangan ingat hal-hal yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat di padang jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Ya, jadi Allah kita itu Allah yang kreatif, pencipta, penebus. Dia dari dulu sama sampai sekarang. Allah kita tidak berubah. Jadi dia tetap berkuasa. Dia dulu yang membantu orang Mesir ditenggelamkan. Dia juga Allah yang sama yang dulu, sekarang sampai selama-lamanya kuasanya luar biasa. Ya, jadi ini Allah selalu punya janji baru. Dia
karakternya tidak terbatas pada masa lalu, melainkan terus berkarya secara progresif dalam sejarah. Kalau kita melihat dari janji penebusan dan pembaruan bagi umat yang hidup dalam pembuangan Babel, ini adalah pengharapan akan keluaran ya saudara yang baru. Allah berkuasa membebaskan dan memperbaharui sekalipun manusia melihat jalan buntu. Allah kita itu pekerja inovasi ilahi. Ini sesuatu yang baru, karya keselamatan yang lebih besar daripada pembebasan dari Mesir. Ini menunjuk pada dimensi eskatologi penggenapan dalam Kristus. Ya, untuk membawa jalan hidup yang baru. Jadi pada saat itu sosial budayanya diaspora tercerabut dari tanah seluruh. Jadi ada kejutan budaya yang kemudian ada tekanan iman, godaan menyembah Baal, terutama Marduk. Ya, saudara. Babel ini apa? Babel adalah kekuatan adidaya yang menindas bangsa-bangsa. Babel kekuatan adidaya yang menindas bangsa-bangsa. Namun menjelang akhir pembuangan, kekuatan Babel mulai goyah, lalu muncul kerajaan Kores, Raja Persia. Dalam konteks ini, nubuat Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 ini memberi harapan Allah akan membuka jalan yang baru bagi bangsa Yehuda lewat peristiwa politik global. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, Exodus itu simbol pembebasan ya. Jadi masa lalu. Jadi kalau bicara jalan di padang gurun ini menunjuk pada apa? Menunjuk pada pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah kita Jehovah Jireh. Dia memelihara. Ini menunjuk pada perjalanan pulang dari pembuangan. Itulah arti jalan di padang gurun. Namanya juga jalan. Ada jalan pulang, ada jalan pemeliharaan. Sungai di padang belantara ini simbol kesegaran. Karena dalam pembuangan mereka tidak segar kehidupannya. Penuh dengan kepahitan, penuh dengan amarah ya. Nah, Tamin Sungai di Padang Belantara ini simbol kesegaran, kehidupan, pemeliharaan rohani. Saudara, dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 ini mengajarkan kita masa lalu bukan penentu masa depan. Allah melarang kita hidup dalam trauma sejarah. Karena Allah punya karya baru. Allah selalu membuka jalan baru di tengah kebuntuan. Jalan di laut, ya saudara Exodus. Kini jalan di padang gurun, ini. Kemudian Allah bekerja, caranya itu nggak pernah terpikirkan awalnya. Kalau sekarang sudah terpikirkan gitu ya. Karya keselamatan Allah lebih besar dari yang lama. Kalau Exodus dulu, Babel dibebaskan dari Babel, baru mengenal Kristus. Ini menunjuk janji Shalom, pemulihan total dan umatnya. Jadi saya akan ulang-ulang terus, tinggalkan masa lalu, terutama luka masa lalu. Allah kreatif dan menolong umatnya, membuka jalan. Saudara, ya, saya membuka dulu filenya ya. Ya, oke yang ada di YouTube, apa kabar semuanya? Baik ya. Ya, eh, ya, saudara, saya hanya akan membagikan 3 pesan, saudara ya. 3 pesan saja, ya. Pesannya yang pertama, ini banyak sekali. Musim baru, hati baru, ya. New Heart, banyak sekali, ya. Oke. Jadi, kalau kita tadi udah baca banyak latar belakang sampai semuanya, saya hanya akan bagi 3 pesan utama. Kalau tadi kita sudah lihat ini bangsa Yehuda dalam pembuangan, lalu ada Nabi Yesaya yang berani yang mengatakan jangan hanya meratapi masa lalu. Stop, 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 stop. Tuhan tidak hanya yang dahulu. Dia membuka laut Teberau, tapi Allah yang sekarang dan masa depan. Jadi musim baru, Tuhan berjanji dalam musim baru eh, bukan hanya memulihkan masa lalu, tapi mengerjakan hal-hal yang benar baru. Jalan di padang gurun, sungai di belantara, dari runtuhan lahirlah yang tak pernah terbayangkan. Saudara, pertama, jangan terjebak masa lalu. Kita tidak bisa melangkah ke musim baru dengan kaki yang masih terikat di masa lalu.
Ini kayak saya suka mengemudi mobil, saudara. Saya dulu kalau belum pintar mengemudi mobil, saya cuci mobilnya sambil saya ajak ngobrol, saudara ya. Nah, ada satu waktu saya tuh suka melihat ke belakang kalau saya mau menyeberang. Kalau misalnya saya mau menyeberang, nggak ada yang motong, ya. Tapi di sini disuruh boleh kita melihat ke atas spion, tapi kalau kita mau maju, kita harus lebih utamakan fokus melihat ke depan. Demikianlah analogi kira-kira, saudara. Perlu kita melepas masa lalu yang mengecewakan, kenangan indah pun yang membuat kita terikat itu juga harus dilepaskan. Karena Tuhan tidak memanggil kita menjadi arsiparis masa lalu, tapi pejalan masa depan. Dari sini kita akan belajar bagaimana kebangkitan ya, bangkit dari kegagalan dan musim baru dimulai. Nah, di sini Steve Jobs, saya mau ambil contoh Steve Jobs, dia pernah dipecat dari perusahaannya sendiri, bayangkan saudara. Tetapi justru dari titik terendah lahirlah kreativitas baru hingga dia kembali dan membuat Apple menjadi raksasa teknologi. Wow, ini semua yang pegang Apple, Anda akan berterima kasih sama Steve Jobs. Dan ada juga banyak orang-orang yang bangkit dari kegagalan yang sangat melegenda. Walt Disney, pencipta Disney, dia dipecat beberapa kali dan perusahaan koran karena dianggap kurang imajinasi. Dan perusahaannya bangkrut, saudara. Tapi dia bangkit dan menciptakan kerajaan hiburan terbesar di dunia. Kegagalan, saudara, ini bukan akhir. Ini adalah awal batu loncatan menuju panggilan yang lebih besar. Roma 8 ayat 28. Kita belajar bagaimana bangkit dari kegagalan, musim baru dimulai. Steve Jobs yang tadi sudah saya katakan, walau dia diusir, saudara ya, di perusahaannya sendiri dia nggak patah arang. Dia tetap semangat, dia tetap rendah hati, dia nggak memanfaatkan ya saudara. Jadi dikatakan orang yang terjebak pada masa lalunya ini akan dikejar rasa bersalah. Ada yang hidup dalam bayangan kejagalan ya. Kemudian apalagi yang kedua, saudara, yang menjadi pesan di sini, ya. Jadi kalau yang pertama jangan terjebak masa lalu, yang perlu dilakukan apa? Lepaskan luka, maafkan kekecewaan, jangan terikat pada kenangan indah yang membuat kita berhenti. Tatap ke depan, saudara ya, karena Tuhan menyiapkan jalan baru, musim baru. Nah, jadi sekarang coba tanya, apa yang masih mengikatmu sampai saat ini? Ya. eh, nggak harus dijawab ini ya saudara ya. Ini hanya pertanyaan seputar. Adakah yang masih mengikatmu di masa lalu? Ya, mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan menciptakan jalan di tempat yang mustahil. Di tempat orang lain hanya melihat padang gurun, saudara. Tuhan melihat jalan baru. Ya, saya mau kasih tunjuk pertama kali bagaimana rel kereta api dibangun, saudara, melintasi padang pasir di Timur Tengah. Banyak yang bilang mustahil, mustahil, tapi akhirnya ini jadi jalur perdagangan yang penting, ya. Jadi dalam hidup ini, saudara, dari sini kita tahu gurun bisa krisis, ekonomi, keluarga, kesehatan, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli membuka jalan di tempat yang mustahil. Tuhan menciptakan jalan di tempat yang mustahil. Thomas Alva Edison, dia beribuan kali dia menemukan bola lampu akhirnya. Dia tidak berhenti, dia berkata, aku tidak gagal, aku hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Jadi di tengah gurun kegagalan, dia melihat jalan baru yang akhirnya menerangi dunia. Jadi kegagalan bukan akhir. Ini sarana Allah menempah ketekunan dan pengharapan kita. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Saudara, kalau kita membaca di Yesaya 43 ayat 19, di padang gurun kegagalan ini bisa menyingkapkan jalan baru yang penuh terang. Kegagalan itu bukan akhir, tapi itu awal Allah menempa ketekunan dan pengharapan. Ya, orang benar boleh jatuh berulang kali seperti yang dikatakan di Amsal 24 ayat 16. Ya, kegagalan bukan akhir, melainkan sarana Allah untuk menempah ketekunan ya, saudara. Kemudian orang benar boleh jatuh berulang kali, tapi tangan Tuhan selalu mengingatkan kita untuk kembali.
Ya, jadi Tuhan menciptakan jalan di tempat yang mustahil. Di tempat orang lain hanya melihat padang gurun, Tuhan melihat jalan yang baru. Saudara, seperti ditekankan di ayat 19, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi pada pembangunan ini tadi analoginya, dengan tekad dan teknologi, rel itu berhasil dibangun. Dan itu menjadi unit perdagangan, perjalanan penting, saudara. Jadi sesuatu yang dulu dianggap mustahil, kalau di dalam tangan Tuhan, percayalah, itu akan menjadi kenyataan yang membawa kehidupan. Jadi di tempat orang lain hanya bisa melihat padang gurun, saudara, Tuhan melihat jalan baru. Hidup kita ini seperti di padang gurun. Krisis ekonomi bisa menghilangkan semangat, masalah keluarga yang panas, ini seperti terik matahari. Dan sakit penyakit ini membuat kita terasa berat. Di situ kita sering sekali diuji untuk berkata tidak mungkin, tidak sanggup, tapi saya mau katakan stop mengatakan itu. Ya, kita tidak pernah gagal, kita menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Dan demikianlah seorang Richard menemukan tempatnya, saudara. Jadi, mungkin saudara ini saat ini ada padang gurun saudara yang buntu, kering ya, tubuhnya lemah ya. Dan gurun justru Tuhan menunjukkan kuasanya yang amat besar. Yang ketiga, musim baru selalu membawa tujuan yang lebih besar. Jadi bukan untuk dapat berkat besar, tapi bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Jadi musim baru ini bukan soal kita, ini soal Tuhan. Bukan untuk berkat bagi kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti pohon dipangkas, saya pernah lihat. Itu awalnya pasti terlihat seperti puing-puing. Tapi percaya dari ranting yang dipanaskan, justru muncul tunas baru yang lebih hebat. Dan tujuannya bukan sekedar tumbuh, tapi menghasilkan buah yang banyak. Jadi setiap musim baru dalam eh, jemaat, kita harus membawa mereka lebih berani bersaksi, melayani, dan mengutamakan Kristus. Ya. Saya pikir demikian firman Tuhan, saudara. Saya tutup. Bila Tuhan saat ini membawa kita ke musim baru, jangan hanya tanya apa yang bisa saya nikmati, tapi mulai bertanya apa yang bisa saya persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Karena tujuan akhir dari setiap musim bukan kita, tapi Tuhan kita. Musim baru selalu membawa tujuan yang lebih besar, kemuliaan Tuhan. Berkat boleh berubah, musim boleh berganti, tapi tujuan Allah tetap sama, supaya hidup kita memberitakan kemasyurannya. Jadi apa yang perlu kita lakukan secara personal, saudara? Berhenti hidup di masa lalu, berhenti trauma, berhenti nostalgia, dan buat keputusan melepas masalah. Di keluarga, percaya bahwa Tuhan bisa buka jalan baru di tengah konflik sekalipun utang, sakit, penyakit. Gereja tidak hanya bertahan dengan tradisi lama, tapi harus berani menerima cara baru Tuhan yang selalu baru. Selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan, selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan. Baik, saudara, Tuhan tidak memanggil kita membereskan puing masa lalu, tapi membawa kita masuk ke jalan baru, musim baru, tidak terikat masa lalu. Kita percaya Tuhan membuka jalan di gurun kehidupan, memuliakan Tuhan di tengah terobosan baru. Bulan ini bukan hanya berganti bulan, tapi bukan hanya awal, tapi kita dari puing akan lahir jalan yang baru, dari gurun akan lahir sungai, dan dari hidup kita akan lahir kesaksian bagi kemuliaan Kristus. Ya, kita belajar dari Nelson Mandela, walau 27 tahun di penjara, bisa aja dendam, tapi dia memilih tidak dendam. Dia memilih melepaskan masa lalunya. Sehingga apa? Afrika Selatan bisa masuk musim baru, rekonsiliasi terjadi. Kalau seandainya Nelson Mandela, dendam, maka tidak ada musim baru. Bukan hanya bagi dia, tapi juga bagi bangsanya. Saudara, mungkin kekerasan hati kita lah yang menghalangi terobosan-terobosan terjadi. Mari kita tiru Thomas Alva Edison. Kalau seandainya dia nyerah setelah percobaan ribuan kali, saudara, maka tidak akan kita menikmati bola lampu saat ini. Tapi dia tidak menyerah. Dan dia menemukan bola lampu.
Dia bilang dia nggak pernah gagal, hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Jadi di tengah gurun kegagalan, saudara, dia melihat jalan baru yang akhirnya menerangi dunia. Dan musim baru harus membawa kemuliaan Tuhan. Kita belajar dari Mother Teresa, walau miskin, tapi dia punya sungai kasih yang mengalir. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Baginya musim baru bukan soal kemewahan, tapi bagaimana hidup dipakai memuliakan Tuhan lewat kasih yang baru. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau melepaskan masa lalu kami mau melangkah dan tidak terikat. Kami mau Tuhan supaya kami berhenti dengan masa lalu, trauma, nostalgia, dan kami membuat komitmen. Kami percaya Tuhan bisa buka jalan baru dimanapun, bahkan di tengah kekeringan, padang gurun, semuanya Tuhan bisa ubahkan. Terima kasih, tolong kami tidak hanya bertahan dengan tradisi lama, tapi kami bisa menerima cara baru Tuhan bekerja untuk generasi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa yang ada di YouTube dan juga yang ada di Zoom. Tuhan memberkati.